Halo para Scaries, Bang Bro Alek yang setia dimanapun. Jumpa lagi dalam kisah-kisah seram. Kali ini Bang Bro Alek kembali akan menceritakan sebuah cerita seram nyata. Wanita korban pembunuhan, kerangka jasadnya berada di dalam sumur. Seperti apakah keseraman dari kisah tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Sebelum saya memulai menarasikan kisah-kisah seram, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video kisah-kisah seram dari channel ini. Terima kasih. Korban pembunuhan konon rohnya menjadi penasaran karena meninggal secara tidak wajar. Hal ini kemudian menimbulkan cerita misteri soal roh yang seolah memberi petunjuk pada orang yang masih hidup. Seperti keberadaan sumur tua yang akan saya ceritakan di kisah seram kali ini. Sumur tua yang biasanya identik dengan hal-hal yang berbau mistis, menyeramkan, serta menakutkan. Misalnya, adanya penampakan makhluk halus ataupun adanya benda-benda pusaka goib. Salah satunya adalah sebuah sumur tua yang sudah tidak lagi dipergunakan. Entah telah berapa lama, yang terletak di sebuah desa terpencil. Sumur ini terletak tepat di depan sebuah rumah kosong nan angker karena sudah lama tidak berpenghuni di desa itu. Sumur ini selalu dihindari warga saat mereka pergi ataupun beraktivitas lainnya di malam hari. Karena menurut warga yang tinggal di sekitar sumur ini, terdapat hantu seorang wanita korban pembunuhan beberapa tahun silam. Seperti salah satu cerita yang dialami oleh Adi, Budi, dan Eko yang saat itu tengah liburan sekolah dan pergi berlibur mengunjungi rumah nenek Adi. Pada suatu malam, mereka bertiga ingin menonton pasar malam di desa sebelah. Di saat mereka pulang dari pasar malam, karena takut kemalaman, mereka pun akhirnya memotong jalan agar lebih cepat sampai ke rumah nenek Adi. Tetapi sialnya, jalan yang mereka pilih justru jalan yang melintasi depan rumah kosong yang terdapat sumur tua yang terkenal angker di desa itu. "Wah, Di, kenapa kita kok lewat jalan ini?" kata Budi, yang sebelumnya sudah mendengar perihal keangkeran sumur tua beserta rumah kosong tersebut. "Ya, mau gimana lagi, Bud? Cuma ini jalan yang paling cepat sampai ke rumah nenek," jawab Adi. Karena mereka sudah terlanjur sampai jalan di depan rumah kosong tersebut, mereka pun akhirnya meneruskan perjalanan pulang. Tapi tiba-tiba muncul sesosok
perempuan bergaun putih panjang yang keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan perlahan berjalan seolah melayang karena gaun yang menjuntai menutupi kakinya mendekati arah sumur tua. Saat mendekati sumur tua, perempuan itu sempat menoleh ke arah Adi, Budi, dan Eko. Mereka bertiga merasa kaget dan tak menyangka jika perempuan itu rupanya menyadari kehadiran mereka. Karena wajah perempuan itu ternyata sangat mengerikan. Wajahnya penuh dengan berlumuran darah. Setelah menoleh ke arah mereka bertiga, seketika perempuan itu kemudian melompat masuk ke dalam sumur sambil tertawa cekikikan mengerikan. Sontak, kejadian yang begitu cepat dan terjadi langsung di hadapan mereka membuat mereka kaget, dan sejurus kemudian membuat mereka berhamburan lari seketika. Mengingat penerangan yang sangat minim dan seadanya di desa tersebut, mereka pun lari tanpa arah dan mereka terjatuh. Karena ketakutan, mereka bertiga sampai pingsan di tempat itu. Mereka bertiga diketemukan oleh warga pada keesokan harinya. Saat ditanya kenapa pingsan di situ, mereka pun lantas menjawab kalau semalam mereka bertiga bertemu dengan sesosok perempuan yang wajahnya mengerikan di rumah kosong itu. Mereka juga mengatakan kalau perempuan itu juga melompat ke dalam sumur. Mbah Joyo, salah satu sesepuh kampung yang diberitahu perihal kejadian tersebut, lantas mengatakan kalau hantu perempuan itu kemungkinan ingin menunjukkan sesuatu. Warga kemudian secara beramai-ramai menengok ke dalam sumur, dan ternyata di dalam sumur yang airnya sudah mengering itu terdapat kerangka manusia. Kerangka itu kemudian diangkat dan dikuburkan dengan secara layak. Setelah kerangka itu dikuburkan, tidak pernah terjadi lagi penampakan di dalam rumah kosong itu maupun di sekitar sumur. Seminggu setelah ditemukan kerangka tersebut, serta menurut keterangan dari pihak kepolisian daerah setempat, ternyata kerangka itu adalah kerangka seorang perempuan yang dirampok dan kemudian dibunuh. Lalu jasadnya dimasukkan ke dalam sumur itu saat sumur itu masih ada airnya. Warga tidak mengetahui hal itu karena warga mengira bau busuk yang berasal dari dalam sumur itu adalah bangkai binatang yang tercubur ke dalam sumur. Tetapi karena rumah itu kosong, tidak satupun warga yang menggubrisnya.